dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ada beberapa hal yang harus kita jaga agar puasa kita ini benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya benda ke bagian batin anggota tubuh melalui rongga yang terbuka. Apa rongga yang terbuka dari kita? Pertama, mulut, Pak. Kalau ada orang yang puasa tapi sengaja makan, maka batal puasanya. Bukan orang yang berpuasa ini termasuk sedekah. Dan sedekah yang paling tadi diharapkan bagi BKM kita ini, bagi kita khususnya orang yang berada di tempatan sini, ahli Masjid Babus Salam ini, yang paling utama itu adalah bergotong royong untuk pembebasan lahan masjid kita. Ya, ada sebelah ini, kata Pak Indra tadi, ada 20 kali 60 ya. Nah, kurang lebih 1.200 meter, harganya 2 juta per meter. Ya. Kalau kita bayangkan 2 juta per meter, memang besar dia, Pak. Kalau kita nggak sanggup per meter, ya per senti pun nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islam ala khamshin asyhadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Atau kama qala Rasulihil Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berhadir di sini masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang kita sama-sama berdoa sejak 2 bulan yang lalu. Ya. 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di malam hari ini sudah malam yang ketiga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa doa kita? Ketika imam selesai salat, dia membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini doa kita. Berarti doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nantinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah tadi saya telah membacakan ayat suratul Al-Baqarah yang selalu akrab kita dengar. Bahkan kita memang sudah hafal. Mungkin dari kecil kita sudah hafal sampai dewasa sekarang ini. Kenapa? Karena setiap bulan Ramadan ayat ini senantiasa diulang-ulang, dibacakan kembali agar kita teringat, hafal bahwa inilah dalilnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan setiap amal yang kita lakukan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali wajib. Ini kebaikan, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khusus kepada kita, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu tidak ada bulan Ramadan. Mereka mengandalkan ibadahnya yang 350 tahun. Mengandalkan ibadah mereka yang sujudnya sampai legok batunya. Keningnya, jidatnya pun hitam. Tapi kita kening hitam sering kita kasih hitam-hitam. Entah celak, entah digosok-gosok agar kening kita hitam. 2 rakaat solat kita di bulan suci Ramadan, kalau berkebetulan di malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan ibadah umat-umat terdahulu. Bayangkan. Maka kita bersyukur. Dan amalan yang paling istimewa yang jelas disampaikan sama Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah puasa. Apa makna puasa? Makna puasa adalah al-imsak. Ya. Puasa bermakna imsak. Kita sering dengar dalam kalau sudah pagi menjelang sahur, terbalik. Menjelang subuh sudah 10 menit kurang hampir sholat subuh, azan subuh, dibilang orang tua kita sudah imsak, sudah serini, sudah imsak. Padahal itu serini itu bukanlah imsak. Imsak itu artinya menahan. Makanya makna puasa ini adalah menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Inilah imsak namanya. Kapan imsak terjadi? Manakala suara azan telah berkumandang, Allahu Akbar, disitulah waktunya imsak yang sebenarnya. Jadi antara waktu 10 menit dari serini sampai menjelang azan, itu masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi jangan kebablasan. Mentang-mentang 10 menit lagi santai-santai masih bisa menghabiskan 2 batang rokok mungkin. Kelewatan terakhirnya rokoknya pun ketelan. Masya Allah. Ya kan? Maka dijaga benar-benar. Maknanya kenapa dibilang ada serini, ada batas waktu itu, disitulah kita bersiap-siap untuk membersihkan semua setelah selesai sahur, termasuk sikat gigi dan lain sebagainya. Agar tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi, yang menempel daripada sela-sela gigi kita. Bersih. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah kita dengarkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadisnya ada bunyal Islam, bahwa bangunan Islam itu terdiri daripada 5 tiang.
Pertama, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa Ramadan. Nah, ini hadirin yang mulia, puasa ini begitu sebenarnya adalah ibadah sir kepada Allah. Ibadah yang sifatnya rahasia. Karena apa? Orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu kalau lihat bibirnya sama saja. Ya kan? Orang puasa bibirnya kering. Orang yang nggak puasa pun bibirnya kering juga. Kadang-kadang yang puasa, yang nggak puasa pura-pura lemes, bahkan lebih lemes daripada yang berpuasa. Jadi memang benar bahwa puasa ini kata Allah dalam hadis kursinya, Nabi SAW mengatakan puasa itu adalah untukku kata Allah. As-sawmi li kata Allah. Puasa itu adalah untukku. Maka aku yang akan langsung membalasnya. Jadi ini antara hamba dengan Allah, dengan Khaliqnya. Maka penting sekali kita jaga benar-benar puasa kita ini dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ada beberapa hal yang harus kita jaga agar puasa kita ini benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya benda ke bagian batin anggota tubuh melalui rongga yang terbuka. Apa rongga yang terbuka dari kita? Pertama, mulut, Pak. Kalau ada orang yang puasa tapi sengaja makan, maka batal puasanya. Tapi kalau puasa tiba-tiba, karena baru-baru puasa tiba-tiba makan, sudah satu piring baru teringat dia, wah ini tidak membatalkan puasa. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terus-terusan, Pak, ya. Kalau terus-terusan namanya sengaja. Yang kedua, masuknya rongga yang kedua itu adalah rongga hidung kita. Nah, rongga hidung ini ada orang yang suka ngupil kadang-kadang tengah hari. Batal nggak puasanya? Kalau ngupilnya cuma sekitar lubang yang besar itu nggak batal. Tapi kalau sampai ke dalam itu bisa membatalkan puasa. Contoh yang sekarang itu apa? Swab atau suap ya? Swab ya? Bukan suap ya? Swab. Bukan suaib. Apa itu swab? Yang sekarang lagi keren apanya? Lagi naik daun dia, lagi viral-viralnya. Mau berangkat dari sini ke Jawa, kena swab. Dari Jakarta mau masuk ke Medan juga di swab juga. Pokoknya kalau sudah ada yang bahkan dari luar daerah, rantau perapat ke Medan, itu mesti di swab juga. Alat untuk mendeteksi yang namanya corona, katanya. Dimasukkan alat itu pakai kapas sampai ke hidung. Itu bisa membatalkan puasa, puasanya batal. Makanya hati-hati kita, jangan mau diswab ketika lagi puasa, atau lagi berpergian jauh-jauh. Nggak usahlah dulu. Ini rongga yang hidung. Kemudian, rongga yang ketiga adalah rongga telinga kita. Rongga telinga kita ini ada kadang-kadang masuk juga suka korek-korek kuping. Kalau koreknya sampai ke dalam, dia bisa membatalkan puasa. Tapi kalau sekitar telinga, daun jendela, daun pintu, nggak apa-apa, nggak batal. Apalagi daun telinga yang sepinggir-pinggirannya saja. Kenapa? Karena kita wudhu juga di bagian daripada pinggirannya saja. Ini tidak membatalkan puasa. Lalu, bagaimana seandainya kita terkena penyakit? Telinga kita sakitnya luar biasa. Mesti dikasih obat tetes telinga. Maka ulama mengatakan, kalau memang terpaksa sekali, sudah nggak tahan lagi dengan rasa sakit yang di telinga itu, boleh dimasukkan obat tetes telinga. Batal puasanya? Tidak. Dilanjutkan terus.
Kalau catatannya, kalau sudah tak tahan lagi, kalau masih tahan, tahanlah dulu sampai berbuka, sampai nanti iftar, baru dikasih tetes obat telinga. Tapi kalau sudah tak tahan lagi, sampai jungkir balik dan lain sebagainya, nah dibolehkan. Puasanya tak batal. Kemudian, rongga yang ketiga, selanjutnya, keberapa tadi? Lupa pun. Keempat, ini yang tersembunyi, sifatnya rahasia. Nah, maaf cakap, bahasa yang kerennya dubur dan kubul. Ya. Ada lagi yang jarang kita perhatikan, kalau bab puasa ini kita sering buang hajat. Ya. Buang hajat itu kadang-kadang gantung dia, Pak. Ya kan? Keluar enggak, masuk enggak. Bagaimana keadaan puasa kita kalau terjadi seperti ini? Inilah bisa menyebabkan batal puasa kita. Jadi buang hajat pun hati-hati juga. Kalau nggak kebelet kali, Bu. Kalau nggak sesak kali, Pak, nggak usah lah. Tapi kalau udah sesak kali, bentar lagi langsung tembakkan terus. Tuh, wah, dah selesai. Jadi nggak ada yang nyangkut-nyangkut lagi. Kadang-kadang ada tersisa dia, nyangkut di situ, itulah yang bisa membatalkan puasa kita. Maka kita jaga ini. Nah, ini dah bagian dari rongga-rongga. Kemudian rongga yang satu lagi, ini ada dua macam, bagi wanita dan bagi laki-laki. Kalau yang bagi wanita, rongga yang satu lagi itu bisa waktu itu melahirkan, bisa datang haid, maka ini batal puasanya. Walaupun haidnya sudah 1 maghrib lagi, 1 menit lagi masuk waktu maghrib, batal puasanya. Enggak batal lah, 1 menit lagi kok. Batal puasanya, walaupun 1 menit lagi tinggal berbuka, tinggal berpukul beduk saja. Bagi laki-laki keluar, dan wanita juga keluar. Maaf cakapnya, sperma. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, keluar dia ini, maka ini bisa membatalkan puasa kita. Baik dengan unsur sengaja, dengan tangan, dengan yang apa, dengan alat pun, kalau dengan itunya sifatnya keluar dia, maka sudah membatalkan puasa kita. Maka ini kita jaga betul-betul yang rongga ini. Maka ada orang juga yang kadang-kadang enggak siang hari karena enggak tahan kali sama istrinya, terjadilah hal-hal yang diinginkan sama dia, bukan yang awak tak inginkan. Bagaimana konsekuensinya? Kalau begitu orangnya terjadi itu, maka dia harus membayar kafarah namanya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh kelang-kelang. Kapan gantinya? Setelah bulan Ramadan usai. Maka dia ganti 1 hari itu yang dia bermain-main dengan istrinya. Boleh bermain-main dengan istri walaupun kita sudah niat puasa. Kapan? Kalau malam, siang tak boleh. Kalau memang kita yang sifatnya tinggi kali ini ya, nafsunya, jauh-jauhlah dari istri, Pak. Kalau siang hari. Kalau tidak, yang kita khawatirkan, puasa yang 1 bulan ini aja bisa kayak gitu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka ini harus kita jaga benar-benar. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Maka mikir kadang-kadang, aku aja sebulan gini aja ngampun, bisa kebablasan. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, maka dia memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Hitunglah 60 orang. Syukurnya ada yang penyet pula, Fajri. Kalau enggak ada, wah gawat, ya kan? Mesti naik nasi padang yang 15.000, kalilah 60 orang. Maka ayam penyet Fajri tanya, ini untuk apa ini? Kalau ada yang kayak gitu, naikkan harganya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membatalkan puasa kita, hal yang membatalkan puasa adalah sengaja untuk muntah. Ya, muntah dengan sengaja. Keluar. Tak kenapa dikorek-korek tiba-tiba muntah dia, ini batal puasanya. Kemudian
Ada orang yang tiba-tiba gila. Kalau sifatnya dia epilepsi, dia ini masih melanjutkan puasanya. Ada orang yang epilepsi, ya, seperti jegang-jegang. Nah, itu keluar, dia masih di luar akalnya sebentar saja, maka ini dia masih melanjutkan puasanya. Tapi kalau sudah 1 harian dia seperti itu, maka ini juga bisa membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang pingsan, sama dengan epilepsi tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah murtad, keluar dari Islam. Jadi kalau orang sudah murtad itu, maka tak ada kewajiban Islam padanya lagi. Jangankan puasa, kewajiban Islam pun tak ada pada dia. Tapi kalau dia kembali lagi taubat kepada Allah, dimasuk Islam tadi orang yang murtad, maka dia wajib mengqada semua puasanya yang ia tinggalkan, dan mengqada semua salat yang telah ia tinggalkan kalau dia kembali lagi masuk Islam. Nah, ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ibadah puasa kita yang 1 harian ini kurang lebih hampir 12 jam ini, maka di sini perintah Allah kita supaya bertarbiyah, mempelajari, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala, bari membatalkan puasa kita. Berbeda lagi ada yang membatalkan pahala puasa. Sudah puasa capek-capek menahan haus dan lapar di siang hari, ya, tahu-tahu hilang pula pahala puasa kita. Ini lain lagi babnya, ya kan? Salah satu yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah orang yang suka menceritakan aib orang. Orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Siapa yang suka berlaku seperti ini? Ini kebiasaan oma-oma. Ya, bukan kebiasaan ibu-ibu, kebiasaan oma-oma. Karena di mana oma-oma kumpul, awalnya dia bicaranya bagus, bicaranya bunga, bicaranya arisan. Lama-kelamaan menyindir tetangga sebelahnya, ya, menyindir, menggunjing. Ini yang bisa menghilangkan pahala puasa. Makanya kalau mama-mama itu kalau menangis, itu yang ditutup itu mulutnya. Kenapa? Karena mulutnya itu paling banyak dosa. Mama-mama kalau sudah nangis, jangan ditutup mulutnya. Karena disitulah sumber kali maksiat yang sering dilakukan para kaum wanita, emak-emak ini. Maka dijaga lidahnya, dijaga lisannya. Salah satu orang yang bisa menjaga lisannya, maka surga itu merindukan orang seperti itu. Wahafidul lisan. Kedua, yang bisa menghilangkan pahala puasa, yang bagi laki-laki itu adalah dari matanya, dari pandangannya. Paling sedap ini kalau laki-laki memandang. Apalagi kalau sudah di luar, banyak kali pemandangan yang luar biasa. Ketemu macan di luar sana, Bu. Ya. Kami laki-laki ini kalau sudah keluar dari rumah, itu banyak kali ketemu macan. Bukan macan ini ada di kebun binatang, tidak. Di jalan-jalan, di mal-mal, di pasar, banyak kali jumpa macan. Mamak cantik. Nah, ini yang bisa menghilangkan pahala puasa kami. Makanya banyak kalau laki-laki sudah nangis yang ditutup matanya. Karena matanya itu sumber dosa, Pak. Ya. Salah satu susah bangun tahajud karena banyak kali nengok macan-macan di luar sana. Nah, mudah-mudahan ya, dengan tausiah singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan jasmani dan rohani dan iman untuk menghilangkan kebiasaan kita hari-hari di luar Ramadan. Kita bisa menjaga lisan kita sehingga yang di luar yang keluar daripada lisan kita adalah membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, beristighfar, dan mengajak orang kepada kebaikan. Inilah buah lisan yang paling baik bagi orang yang berpuasa dan tidak berpuasa nanti setelah akhir bulan Ramadan. Yang kedua, kita diberikan kekuatan oleh mata kita supaya bisa memandang hal-hal yang
baik saja. Tidak memandang hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga pahala puasa kita bisa dapatkan full sebanyak-banyaknya. Terakhir hadirin yang mulia, bagaimana pahala supaya kita bisa bertambah lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus bersedekah. Sedekah yang paling utama bisa menambahkan pahala kita puasa berlipat ganda adalah memberikan makanan hidangan bagi orang yang berpuasa. Syukurnya setiap BKM tempatan kita ini membuat pengumuman, membuat iklan, undangan setiap rumah ke rumah agar diberikan dihantar bukaan puasa di masjid. Jadi orang yang setiap hari kalau nggak usah giliran pun ngasih bukaan, nggak apa-apa Bu, Pak. Supaya apa? Supaya pahala puasanya ini berlipat ganda. Kalau ada 100 orang yang dikasih bukaan puasa, maka dapat 100 pahala dia. Kalau makin banyak pahalanya. Ini yang pertama. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan orang yang berpuasa, memberi bukaan orang yang berpuasa ini termasuk sedekah. Dan sedekah yang paling tadi diharapkan bagi BKM kita ini, bagi kita khususnya orang yang berada di tempatan sini, ahli Masjid Babus Salam ini, yang paling utama itu adalah bergotong royong untuk pembebasan lahan masjid kita. Ya, ada sebelah ini, kata Pak Indra tadi, ada 20 kali 60 ya. Nah, kurang lebih 1.200 meter, harganya 2 juta per meter. Ya, kalau kita bayangkan 2 juta per meter, memang besar dia Pak. Kalau kita nggak sanggup per meter, ya per senti pun nggak apa-apa. Berapa 1 sentinya Pak Aris? 2 juta dibagi 100. Hah? 20.000? 1 senti? Murah. Kalau nggak sanggup 2 juta per meter, ya, tapi lapisannya 7 lapis bumi. Angkat coba 1 lapis 1 senti, angkatnya sampai 7 lapis bumi. Sanggup? Apa lagi pahala daripada Allah Ta'ala? Besok 1 senti lagi masukkan. Kalau sudah sampai 30 hari, udah 30 senti. Udah genapan aja 100 senti, 1 juta juga 1 meter setahun. Bisa Bu ya? Pak? Nah, paling ringan ini insya Allah. Kalau kita semua berpikiran seperti ini, kita buat tabungan di rumah. Aku nggak sanggup beli 2 juta 1 meter. Kucicil lah setiap hari 1 senti. Bisa Pak ya? Akhirnya ada tabungan kita di akhirat. Ada kaplingan kita nanti di surga. Ada kaplingan kita nanti di surga. Orang yang mendapatkan membangun pahala masjid, ya, maka surga jaminannya. Kalau kita lihat ini, tengok ibu-ibu sholatnya sudah di luar sana, parkir kereta pun sudah di pinggir jalan, maka memang sudah tak layak lagi. Sudah waktunya masjid kita ini dibesarkan. Maka kalau inilah kesempatan kita semua umat Islam, saling ta'awanu, bekerja sama dengan ketakwaan, membebaskan lahan sebelah kita ini agar masjid kita ini semakin megah dan kita yang hadir ini semakin nyaman sholatnya, parkirnya pun semakin nyaman. Insya Allah Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah, kalau kita sudah berniat, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak ada kemauan, dikasih jalan 1000 macam pun, ya udah emoh, namanya nggak mau. Nah, tapi kalau kita ada keinginan, macam manapun pasti bisa kita mau. Nggak sanggup 1 meter, 1 senti, nggak sanggup 1 senti, 1 mili pun jadi. Nah, itu dia. Ya Allah ya. Demikian saja yang mudah-mudahan kita diberi terus kekuatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah saum Ramadan ini, sehingga Ramadan yang kita jalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan menjadi tarbiyah bagi kita. Sehingga kebiasaan di bulan Ramadan kita bawa 11 bulan ke depan yang menghantarkan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.